Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fala Muzaki Al-Zajira dengan NPM 2211032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. 1. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari produksi suara manusia dalam bahasa tertentu. Contohnya dalam tempat artikulasi serta cara artikulasi dalam bahasa tertentu. Phonetics adalah hasil yang berupa bunyi atau suara yang dihasilkan oleh huruf yang kita ucapkan. Dengan fonetik, kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah suara bisa terbentuk dengan menggunakan beberapa bagian tubuh kita seperti bibir, lidah, gigi, faring, paru-paru, dan lainnya, sehingga kita semakin mudah dalam mempelajari bagaimana suara atau bunyi dari suatu kata. Nah, apa sih bedanya fonetik dan fonologi itu? Perbedaannya antara lain yaitu 1. Fonetik tidak mempelajari hanya terbatas pada sebuah bahasa tertentu saja, sedangkan fonologi dapat dipelajari terbatas hanya satu bahasa saja. Fonetik mempelajari bagaimana suara diproduksi, sedangkan fonologi mempelajari perbedaan bentuk suara dalam bahasa yang berbeda. 3. Fonetik lebih fokus ke deskriptif linguistiknya, sedangkan fonologi lebih ke arah teori linguistiknya. Intinya, fonologi mempelajari fokus tentang bagaimana pengucapan dari bunyi, sedangkan fonetik adalah sebagai hasil dari pengucapan bunyi yang berbentuk suara dan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, prefix adalah huruf atau beberapa huruf yang ada di awal kata dan dapat merubah arti kata yang asli. Contoh dari prefix kata asal yaitu possible, lalu ditambahkan huruf prefix im di awal kata, maka hasilnya ada impossible. Tentu pada akhirnya ada perubahan arti dari kata yang dihubungkan huruf prefix. Sedangkan sufiks adalah huruf atau beberapa huruf yang biasanya ditambahkan di belakang kata. Contoh dari sufiks kata asal yaitu nature, lalu ditambahkan huruf sufiks al di akhir, maka hasil gabungan kata adalah natural. Dapat disimpulkan bahwa prefix dan sufiks adalah kata imbuhan yang diletakkan pada suatu kata. 3. Free morphemes adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Contohnya yaitu kata yes dan no, yang artinya ya dan tidak, serta dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Sedangkan bond morphemes adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri secara makna serta selalu pada morfem yang lain. Bond morphem dapat dibagi dua, yaitu derivational morphem, yaitu dapat menciptakan kata baru dengan mengubah makna. Contohnya seperti kata happy ditambahkan an menjadi unhappy. Inflectional morphem yaitu tidak dapat mengubah kata makna atau kelas makna. Contohnya seperti kata cat ditambahkan huruf s maka menjadi chats. Semantics adalah ilmu yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Contohnya seperti kata move, kata kerja yang satu ini memiliki berbagai makna, yaitu pindah tempat, mendorong, menarik, atau mengunggah perasaan. Untuk mengetahui makna yang dimaksud, kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Pragmatics adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau kode yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan oleh si penutur sehingga dapat diterima oleh si pendengar. Contohnya seperti seorang ibu di rumah berkata bahwa lantai rumah sedang banyak debu, yang berarti sang anak harus membersihkan rumah sehingga tidak ada debu yang menempel di rumah tersebut. Yang kelima, hypernym adalah kata umum. Contohnya adalah kata hewan yang dapat dibagi menjadi burung, reptil, ikan, amfibi. Sedangkan hyponym adalah subdivisi dari kata-kata yang lebih umum. Contohnya itu kata burung yang dapat dibagi menjadi merpati, gagak, elang, beo, dan lain-lain. Sosial linguistik adalah studi tentang efek dari setiap aspek bahasa di masyarakat. Konteksnya yaitu domain sosial di suatu etnis, agama, gender, teknik, tingkat pendidikan, status, umur, dan lain-lain. Yang ketujuh, language
acquisition adalah proses bahasa yang kita ketahui sejak lahir dan kita gunakan sendiri awal atau dapat dikatakan sebagai ibu bahasa. Contohnya seperti di Indonesia, orang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang digunakan sejak lahir. Language learning adalah proses mempelajari suatu bahasa di mana hasil pembelajaran didapatkan dari proses belajar di kelas atau di kursus bahasa asing lainnya. Contohnya seorang murid berkewarganegaraan Indonesia yang mengambil kursus bahasa Inggris dan dia menggunakan bahasa Inggris tersebut pada saat kursus berlangsung. Dan yang ke-8, simbol atau objek. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu signifid, tampilan fisik, dan yang dapat berupa goresan gambar, garis, warna, maupun suara atau tanda lainnya. Sedangkan signifier, makna yang tersemat pada tampilan fisik tanda tersebut. Contohnya adalah semiotika dasar, petanda, penanda, tanda. Signifier, rose, signified. Yang ke-9, synchronic linguistic adalah perbandingan bahasa yang sama dalam dialek dalam beberapa daerah yang ditentukan selama periode waktu yang sama. Contohnya saat kita menganalisa urusan kata yang benar dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Dan diachronik linguistik adalah studi yang membahas bagaimana bahasa dapat berkembang selama periode waktu. Contohnya menelusuri perkembangan bahasa Inggris dari periode Inggris kuno hingga abad ke-20. Yang ke-10, theoretical linguistic adalah sesuatu yang didasarkan pada asumsi atau pendapat. Contohnya menurut perkiraan pada tahun 2023 akan terjadi resesi. Applied linguistic adalah mempublikasikan penelitian ke dalam bahasa yang relevan dengan dunia nyata seperti isi psikolog, sosiologi, dan pendidikan. Contohnya mengimplementasikan kebijakan bahasa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.